Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba li'ibadihi fi nahari Ramadan as-siyam wa sanna rasuluhu lahum fi layalihi al-qiyam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil khalqi wal anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita bersyukur secara radikal. Syukur dalam setiap keadaan, karena syukur adalah jalan menuju makmur. Syukur adalah jalan terhindar dari azab Allah. Sebagaimana difirmankan Allah, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan menghukum, mengadab kamu sekalian sekira kamu bersyukur dan beriman kepada Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita lengkapi kesyukuran kita dengan bersama-sama memaknai bulan puasa ini. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan puasa adalah bulan belajar untuk menjadi pribadi yang berintegritas keislaman. Mengapa demikian? Karena puasa itu sendiri adalah ibadah yang secara fisik buktinya tidak jelas. Itu adalah ibadah yang langsung berkaitan dengan Allah, dan pahalanya juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa bisa jadi merupakan wujud integritas tertinggi dari manusia, di mana integritas itu adalah letaknya di hati kita yang mempengaruhi seluruh amal perbuatan kita, sehingga perbuatan kita selaras serasi dengan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang berintegritas, bertakwa, sehingga beruntung di dunia sampai akhir. Ada sebuah kisah sejarah yang menarik tentang bagaimana para sahabat di masa awal Islam saling berbagi, saling mengingatkan, saling menyadarkan tentang pentingnya integritas di dalam berislam. Pada tahun 638 Masehi, pada saat penaklukan Islam ke daerah-daerah di luar Arab mengalami kemajuan yang luar biasa di bawah pimpinan seorang panglima yang sangat piawai, yang sangat terkenal dengan julukan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, sahabat Khalid bin Walid. 2 tahun setelah pertempuran Yarmuk yang luar biasa dan dimenangkan oleh pasukan Khalid bin Walid, Khalifah Umar bin Khattab mengirim utusan kepada Khalid bin Walid yang sedang berada di garda terdepan peperangan untuk menyampaikan pemecatan terhadap Khalid bin Walid. Sebagai prajurit yang baik, beliau taat kepada pimpinan. Integritasnya tinggi terhadap bagaimana dia mematuhi aturan-aturan yang ada. Tetapi dalam hatinya menyimpan banyak pertanyaan, kegundahan, mengapa saya dipecat? Maka begitu ada perintah untuk menghadap kepada khalifah, beliau bergegas menuju khalifah dan menyampaikan unek-unek di hati. "Assalamualaikum ya khalifah." Begitu kata Khalid bin Walid, begitu bertemu dengan khalifah. "Waalaikumsalam," jawab khalifah. Khalid yang sudah tidak sabar untuk menyampaikan unek-uneknya langsung
menanyakan, wahai Khalifah Amirul Mukminin, kenapa saya dipecat? Apa salah saya? Dengan tenang Khalifah Umar bin Khattab menjawab, kamu tidak salah apa-apa. Kalau saya tidak salah apa-apa, mengapa saya dipecat, wahai Khalifah? Khalifah melanjutkan, kamu panglima yang luar biasa. Kamu prajurit yang handal. Setiap pertempuran kau menangkan. Ratusan pertempuran kau menangkan. Sanjungan, pujian kepadamu datang dari semua orang. Saya khawatir kalau aku biarkan kau dalam suasana seperti itu, kamu akan muncul sifat sombong, yang akibatnya kamu akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Khalid, seberat debu pun ada kesombongan di dalam diri, Allah pasti akan murka dan memasukkanmu ke dalam neraka jahanam. Mendengar jawaban dari Khalifah, Khalid bin Walid pun menangis, goyah dan gontar, memeluk Sayyidina Umar Amirul Mukminin, seraya berucap, terima kasih saudaraku, engkau telah mengingatkan. Umar meneruskan perkataannya, wahai Khalid bin Walid, engkau di hadapanku pun tidak bisa apa-apa. Dengan sanjungan dan pujian yang begitu membahana itu, kau di hadapanku pun tidak bisa apa-apa, apalagi nanti di hadapan Allah. Maka aku ingatkan, maka aku pecat engkau supaya engkau kembali kepada integritas keislaman. Ini adalah suatu pelajaran yang berharga bagi kita. Bagaimana kita semestinya sebagai muslim saling mengingatkan satu sama lain, saling menyadarkan agar terjaga integritas keislaman di dalam diri kita. Satu bentuk keterikatan langsung kepada Allah yang mempunyai aturan dan syariat untuk menyelamatkan kehidupan kita. Maka peristiwa yang terjadi di dalam dialog tadi antara Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid, dua sahabat Nabi itu, harusnya menginspirasi kita bahwa sesungguhnya kita itu harus menjadi pribadi yang berintegritas, yang sandaran penuhnya kepada Allah yang telah mengatur kehidupan kita dengan sebaik-baiknya untuk kita laksanakan, tanpa mencari atau mengharap selain ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya lagi, Khalid bin Walid setelah pemecatan itu dan setelah kesadaran itu, dia kembali ke medan perang untuk berperang. Padahal dia sudah tidak punya posisi sebagai panglima perang. Tetapi sahabat Khalid bin Walid dengan gagah berani membantu peperangan. Ketika ditanya oleh tentara-tentara yang lain, hai Khalid bin Walid, kenapa kamu mau masih berperang padahal kamu bukan pimpinan? Dia menjawab, saya berperang bukan karena sanjungan, saya berperang untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadir yang berbahagia rahimakumullah, inilah hikmah dari kisah yang tentu kalau dihubungkan dengan puasa kita sudah sangat sesuai agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Kalau integritas sudah ada, maka akan berlanjut kepada profesionalitas, kepada inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mari kita maknai puasa ini sebagai tempat berlatih membangun hati yang betul-betul bersandar kepada Allah, menjadi pribadi yang berintegritas keislaman secara baik.
insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.